Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Yayyati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqin wa bil khusus mustahiqina wa jami'i munawwidin wa bil khusus munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub wa bil khusus mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim syai'ni wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai maqasid syariah, mengenai maslahah, mengenai apabila dewan juri manusia berlawanan dengan dewan juri Allah Ta'ala, terkait mengenai maslahah. Mana yang dimenangkan saat terjadi antara dewan juri manusia menilai yang tidak sesuai dengan dewan juri Allah Ta'ala, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah dewan juri Allah Ta'ala. Sebab dalam maqasid syariah dewan jurinya adalah Allah Ta'ala. Sebelum memulai pembahasan jamul jawab, alangkah istimewa, alangkah barokah memulai dengan nazam jamul jawab. Lillahi hamdulillah ya kalu samada yuzmiru bisiyati man akta
loncat langsung pembahasan al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawa'u loncat mengenai pembahasan maslahah atau maqasid syar'i, mengenai pembahasan maqasid syar'i atau maslahah-maslahah yang sesuai dengan tawajjuh Allah Ta'ala. Maslahatun kulliyatun qat'iyatun. Ini adalah pembahasan mengenai maslahah yang akhirnya memunculkan bahasa maslahah mursalah. Dalam ragaman Jam'ul Jawami, Imam Jalaluddin mengatakan maslahah dari sisi lain ada yang dinamakan maslahah mu'assir. Lalu yang kedua maslahah mulaimun. Lalu yang ketiga maslahah al-gharibun. Lalu yang keempat maslahah mursalah. Lalu pada esok hari ini membahas maslahah yang berlawanan dengan syariah. Maka maslahah semacam ini lam yu'tabar, maslahah ini ditolak. Atau maslahah yang nomor 3 oleh mazhab Syafi'iyah ditolak. Maslahah atau bahasa lain al-munasib ada 4 macam. Dalam Jam'ul Jawami ada 4 macam. Yang pertama adalah al-munasib mu'assir atau maslahah mu'assir. Lalu yang kedua al-munasib
al-mulaim atau maslahah mulaim. Lalu yang ketiga al-munasib al-ghaib atau al-munasib al-mulhaq atau maslahah yang ditolak. Lalu yang keempat maslahah al-mursalah atau al-munasib al-mursal. Mengenai yang ketiga yaitu al-munasib al-mulhaq atau maslahah yang ditolak, yaitu maslahah yang mewakilinya adalah manusia atau mewakilinya adalah akal. Dalam jam'ul jawab wa illam yu'tabar lamun ora den wilang-wilang apa munasib ai al munasibu tegese munasib fa inna lamun nuduhaken apa ad-dalilu dalil ala ilha'ihi ing atase den tolake munasib utawa ora den gunakaken munasib fala yu'allalu mongko ora kena den gawe ilah apa iki munasib. Ama kaya contoh fi muwaqa'atil maliki ing dalam masalah jimbae raja. Fa inna halahu mongko satune sing tahe al-malik itu yunasibu mantasi apa halahu at-takfira ing bayar tifara ibtidaan ing dalam awitane bisawi. Dalam jam'ul jawab mengenai maslahah yang ditolak yaitu menampilkan satu contoh pada zaman dahulu ada seorang raja yang melakukan jima atau senggama pada siang hari Ramadan. Lalu waktu itu mufti adalah Yahya bin Yahya. Lalu Yahya bin Yahya ini menetapkan sebuah hukum wajib untuk puasa 2 bulan. Imam Yahya bin Yahya mewajibkan untuk sang raja untuk puasa 2 bulan.
ini menyalahi aturan Dewan Juri Allah Ta'ala. Sebab aturan yang telah ada dalam Islam, yang pertama adalah iqta'u raqabah. Yang pertama wajib memerdekakan hamba sahaya. Lalu kalau tidak mampu wajib puasa 2 bulan. Dan seandainya tidak mampu, maka wajib membayar it'amu masakin. Lalu oleh Dewan Juri Manusia, yaitu Imam Yahya bin Yahya, aturan ini aturan Islam dirubah. Yahya bin Yahya langsung mengatakan kepada sang raja wajib untuk puasa 2 bulan. Maka apa yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya ini berlawanan dengan Dewan Juri Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Yahya bin Yahya ini wajib untuk ditolak. Kenapa wajib untuk ditolak? Sebab maslahat tidak sesuai dengan Dewan Juri Allah Ta'ala. Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa beliau mencontohkan mengenai maslahah yang ditolak atau al-munasib al-mulhaq, misal qawlu ba'dil ulama. Misaluhu utawi contone maslahah al-den tolak utawa maslahah al-mulhaq. Qawlu ba'dil ulama utawi ucapane sebagian ulama li ba'dil muludi maring sebagiane pira-pira raja lama jamaah ing dalem semangsane ngelakoni jima ngelakoni senggama sapa ba'dil muludi Rinaha Ramadan endalem dina Ramadan endalem awane Ramadan. Inna alaika ing satuhune wajib ing atase sira
apa saumu syahraini mutatabi'aini poso orang bulan mutatabi'aini hale nuli-nuli. Falamma antara mongko ing dalem semangsane ingkang sapa ba'dul muluk alaihi ing atase ba'dul ulama hai sulam yakmur ing dalem sakirane ora perintah sapa ba'dul ulama utawa Yahya bin Yahya bi'ikta raqabatin ma'al-tisai malihi ola jawab sapa Yahya bin Yahya lau amartu bidzalika lasahula alaihi wastaqara ittaqara qabatin fi jambi qadai syahwati fa'anat al-maslahatu fi ijabi syawmi liyan syajira bihi wa hadha qawlun batilun wa muhalifun linasil kitabi bil maslahati wa fathu hadzal bab yu'addi ila tawhiri jami'i hududis syara'i. Imam Ghazali dalam hal ini menampilkan contoh maslahah yang ditolak, yaitu pada zaman dahulu ada sebagian ulama dalam Jamul Jawaban. Ulama ini namanya Yahya bin Yahya. Lalu saat ada masalah, yaitu seorang raja yang pada waktu siang bolong pada bulan Ramadan melakukan jima atau senggama oleh Yahya bin Yahya, disuruh membayar kafarat berupa puasa 2 bulan. Lalu Imam Yahya bin Yahya mengatakan atau menampilkan hujjah bahwa apa yang telah diputuskan adalah maslahah. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahah semacam ini adalah maslahatun batilatun, maslahah yang batal, sebab maslahah ini berlawanan dengan dewan juri Allah Ta'ala. Sehingga dalam Al-Mustaswa Imam Ghazali mengatakan amal maslahatu wahiyya ibaratun fil asli anjal bimanfaatin
au dafi madaratin walasna na'ni bihi dzalika fa inna tilkal manfaati wa daf'il madarati maqasidul khalqi wa sholahul khalqi fi tahsili maqasidihim lakinna na'ni bil maslahah al-muhafadzatu ala maqsud syar'i wa maqsud syar'i minal khalqi khamsatun wa huwa ayyafadha alaihim dinuhum wa nafsuhum wa aqluhum wa nasluhum wa maluhum fa kullu ma yatazammanu hifdha hadhil usul al-khamsati wa huwa maslahatun wa kullu ma yufawwidu hadhil usula fa huwa mafsadatun wa daf'uha maslahatun. Mengenai maslahah, Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan yang dinamakan maslahah yaitu jalbul manfaat wa daf'ul madarat. Lalu yang dimaksud dengan jalbul manfaatin wa daf'ul madaratin yaitu al-muhafadzah ala maksud syar'i, yaitu maslahah-maslahah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yang dalam hal ini dewan jurinya adalah Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh mengatakan maslahah tetapi berlawanan dengan dewan juri Allah Ta'ala, sehingga Imam Ghazali mendapat Imam Ghazali yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa maslahah yang boleh untuk diamalkan adalah maslahatun huliyatun qad'iyatun. Maslahah mursalah yang boleh untuk diamalkan pendapat Imam Ghazali yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' adalah maslahah uliyatun qad'iyatun, kemudian daruriyatun. Maslahah mursalah ini kelompok Syafi'iyah menolak, kemudian Imam Al-Ghazali memperbolehkan dengan beberapa persyaratan, di antaranya adalah
daruriyatun kulliyatun qat'iyatun. Ini syarat dari maslahah mursalah. Dan dengan adanya persyaratan ini, Imam Ghazali tidak mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah salah satu metode istinbatul hukmi. Beliau tidak mengatakan demikian, tapi beliau mengatakan bahwa daruriyatun kulliyatun qat'iyatun ini adalah al-munasib al-mulaim. Ini termasuk bukan maslahah mursalah, tapi al-munasib al-mulaim. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah yang boleh diamalkan yang maslahah yang mu'asyirun atau maslahah mulaimun. Sehingga Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa beliau mengatakan bahwa fa'ullu maslahatin la tarji'u ila hifzi maksudin fuhima minal kitabi wa sunnah wal ijma' wa anat minal masyoleh al-gharibah allati la tulaimu tasawrufa isyari fahiyya batilatun mutarihatun wa man syara ilaiha faqad syara'a kama anna man istahsana faqad syara'a. Wa tabayyana anna al-istislah laisa aslan khamisan fi ra'sihi bal man istaslaha faqad syara'a. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan bahwa maqasidus syariah atau bahwa mengenai istislah atau maslahah mursalah ini ditolak. Imam Ghazali istiqomah bahwa maksud syariah ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Lalu maslahah mursalah bukan termasuk yang kelima, laisa aslan khamisan. Sehingga maksud syariah Imam Ghazali istiqomah
sesuai dengan mazhab Syafi'iyah, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Lalu masalah mursalah oleh Imam Ghazali tolak. Man istaslaha faqad syara'a. Siapa yang menggunakan metode maslahah mursalah faqad syara'a, maka seolah-olah manusia ini telah membuat hukum selain Allah atau membuat hukum syariah. Sama dengan masalah istihsan. Man istahsana faqad syara'a. Sehingga apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu mengenai maslahah al-ghaib, ini sama dengan keterangan yang ada dalam Jam'ul Jawab. Mengenai contoh, ini juga sama dalam Jam'ul Jawab. Contohnya adalah mengenai Yahya bin Yahya. Lalu dalam kitab Al-Mustaswa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, contohnya sama, yaitu mengenai Imam Yahya bin Yahya yang mengatakan bahwa maslahah boleh untuk berlawanan dengan syariah. Ini ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Wa hadza maslahatun batilatun. Ini adalah keterangan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali mengenai pembahasan maslahah al-mursalah, dan beliau juga menjelaskan beberapa maqasid syariah. Lalu dalam Nadhaman Jam'ul Jawab, nadhaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti mengenai maslahah mursalah, Imam Juwaini, Imam Halman yang meninggal 478 Hijriah dalam kitab Al-Burhan menolak maslahah mursalah. Inilah penjelasan mengenai maqasid syariah yang ada dalam Jam'ul Jawab dan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustaswa. Sehingga pembahasan maqasid syariah ini sesuai dengan perjalanan waktu pada tahun-tahun setelahnya muncul
pembahasan khusus sebuah kitab yang membahas maqasid syariah seperti Imam Asy-Syatibi. Awal-awal sejarah ulama membahas maqasid syariah atau maslahah-maslahah, membahas secuil sama dengan sejarah awal munculnya usul fiqh. Pertama-tama Imam Syafi'i. Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa asyara. Dalam nazam tafsir mengatakan Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani Syafi'i wa hawana wa huwa alladzi lahu ibtida'un dawana wa tabi'ahun nasu hatta sara. Awal kali yang menulis jam usul fiqh adalah Imam Syafi'i ala lisani Syafi'i. Wa wallazi awal man dawana. Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali menulis usul fiqh, yaitu Ar-Risalah. Wa tabi'ahun nasu hatta sara. Wa tabi'ahun lan anut ing Imam Syafi'i sapa anasu pira-pira manusia utawa pira-pira ulama usul. Pada tahun 2004 ala lisan Syafi'i wa hawala, melalui tulisannya Imam Syafi'i muncul usul fiqh. Lalu pada tahun 478 Hijriah muncul Imam Al-Juwaini menulis kitab usul fiqh Al-Burhan. Lalu disusul oleh santrinya yang bernama Imam Al-Ghazali. Beliau menulis Al-Mustasfa. Beliau meninggal tahun 505. Lalu kelompok Mu'tazilah, Al-Basri, Imam Al-Basri menulis Al-Ummah, lalu oleh santrinya menulis Al-Mu'tamad. Dari kelompok Mu'tazilah muncul kitab Al-Ummah dan
al-mu'tamad. Itu terjadi pada tahun sekitar 5 Hijriah. Ini awal-awal muncul usul fiqh. Ulama saling melengkapi wa tabi'ahun nasu hatta syara. Lalu pada tahun 6 abad atau 606 7 abad muncul madrasah Al-Rasyid. Lalu santrinya Imam Baidawi menulis kitab Al-Minhajul Usul. Lalu santrinya 772 yaitu Imam Isnawi meringkas atau menulis tentang usul fiqh, namanya Nihayatul Usul. Lalu muncul madrasah Imam Amin 631 Hijriah. Lalu kitabnya Imam Amin ini Al-Ihkam fi Ahkam diringkas oleh santrinya yaitu Ibnu Hajar. Lalu kitabnya Ibnu Hajar Muntahasul diringkas menjadi Mukhtasar Ibnu Hajar. Lalu semua kitab diringkas oleh Imam Tajuddin As-Subki, namanya kitab Jam'ul Jawami'. Beliau meninggal 771 Hijriah. Ini saling melengkapi. Sama dengan sejarah awal menulis maqasid syariah, sama dengan menulis usul fiqh. Lalu pada tahun 2004 ulama Nusantara yang meninggal menulis kitab Thariqatul Usul, yaitu Islam Nahdlatul Ulama yang meringkas kitab Ghayatul Usul. Ghayatul Usul adalah syarahnya Lughdul Usul. Lughdul Usul adalah meringkas kitab Jam'ul Jawami'. Kitab Jam'ul Jawami' meringkas kitab-kitab usul fiqh mulai tahun 700 sampai tahun 2002 Hijriah atau sampai pada Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dalam masalah ilmu usul fiqh, Nahdlatul Ulama memiliki nama, memiliki ayat tulis, yaitu Thariqatul Usul. Ayat tulis Imam Kiai
Sahel Mahfud. Ini sejarah perkembangan usul fikih. Sama dengan sejarah perkembangan maqasid syariah, awal sejarah yang menulis salah satunya adalah Imam Al-Juwaini yang ada dalam kitab Al-Burhan. Lalu Imam Al-Ghazali yang ada dalam Al-Mustasfa. Lalu sesuai dengan perjalanan tahun muncul Imam Syafi'i yang lebih fokus menulis pembahasan maqasid syariah atau maslahah-maslahah yang sesuai dengan dewan juri Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili indallah al-fatihah.